Halo khalayak ramai. Jumpa kembali dengan Om Cipto dalam acara Kakek Bokeh. Hari ini kita akan bahas salah satu topik yang cukup sensitif tapi penting sih, yaitu berkaitan dengan relationship. Apakah itu? Betul. Perselingkuhan. Kenapa terjadi perselingkuhan dalam sebuah hubungan? Dan apa yang mendorong seseorang untuk berselingkuh? Bagaimana cara menghindari perselingkuhan itu? Semua itu akan kita kulik bersama. Oke? Come on! Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita pahami dulu apa itu perselingkuhan. Perselingkuhan adalah pengkhianatan atau ketidaksetiaan dalam sebuah hubungan yang melibatkan emosional, fisik, atau bisa kedua-duanya. Sebenarnya banyak alasan kenapa seseorang itu berselingkuh. Salah satu alasannya ya karena komunikasi. Kalau komunikasi tidak lancar, satu sama lain saling diam, tidak saling bertanya, akhirnya apa? Dua-duanya saling mencurigai. Nah, kalau sudah saling mencurigai, itu mulai bahaya itu. Bisa membuka pintu-pintu perselingkuhan. Ya enggak? Selain masalah komunikasi yang menyebabkan orang berselingkuh, adalah kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi. Setiap orang memiliki kebutuhan emosional yang berbeda-beda. Nah, kalau kebutuhan emosional tak terpenuhi oleh pasangannya, bisa jadi dia mencari pemenuhan kebutuhan emosional dari pihak lain. Nah, alasan lain yang menyebabkan seseorang itu berselingkuh adalah ketidakpuasan seksual. Ketidakpuasan kehidupan seksual salah satu penyebab orang berselingkuh, sehingga dia mencari kepuasan fisik di luar pasangannya. Nah, berikutnya nih, kenapa orang berselingkuh? Karena adanya kesempatan. Kadang-kadang nih, perselingkuhan itu bisa terjadi karena adanya kesempatan. Misalnya, situasi kerja yang sering berdekatan, atau sering bertemu satu sama lain. Yang dalam bahasa Jawanya ada ungkapan yang mengatakan, koreksi ya kalau salah, Witing Trisno jalaran soko kulino. Yang artinya, kurang lebih gini ya, cinta akan bertumbuh kalau sering bertemu. Nah, yang terakhir, kenapa orang berselingkuh? Karena pengaruh dari lingkungan sosial atau media. Ternyata lingkungan sosial dan media itu juga memainkan peran. Ketika perselingkuhan digambarkan sebagai sesuatu yang menarik dan biasa, itu bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Dan akhirnya perselingkuhan dianggap sesuatu yang biasa. Yuk, sekarang kita membahas dampak dari perselingkuhan. Perselingkuhan bukan hanya melukai pasangan, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang. Pertama, emosional. Korban perselingkuhan seringkali merasa dikhianati, kesal, marah, serta kehilangan kepercayaan. Nah, itu berdampak mempengaruhi kesehatan mentalnya. Yang kedua guys, dampak dari sebuah perselingkuhan adalah keluarga. Miris ya, hati-hati. Jika ada anak dalam hubungan tersebut, maka itu bisa merusak stabilitas keluarga, bahkan berdampak negatif pada perkembangan anak. Ada lagi nih, dampak sosialnya. Perselingkuhan pasti berdampak sosial ya, di antara pertemanan, di antara dua keluarga, terus gosip-gosip tetangga. Ya kan, pasti kita mendengar dong nanti bisik-bisik tetangga. Jeng, kamu tahu nggak Jeng? Ternyata si Anu itu ya, berselingkuh loh dengan si Anu. Ya kalian tangkap sendiri lah ya, si Anu itu siapa ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya menghindari perselingkuhan. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Oke, sekarang kita bahas ya, bagaimana menghindari perselingkuhan. Pertama nih ya, berkomunikasilah secara terbuka dan jujur. Jadi ajak pasangan Anda, bicarakan apa yang menjadi keinginan Anda, apa yang menjadi keinginan dia. Dengan begitu, jadi kalian bisa saling tahu. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Yang kedua nih, bangun kepercayaan. Biar bagaimanapun kepercayaan merupakan pondasi dari setiap hubungan. Ibarat bangunan nih, kalau pondasinya kuat, biar diterpa angin gosip, berita miring, bangunan itu tetap kokoh. Jadi, berusahalah untuk tetap komitmen. Dan lagi-lagi, jujur. Nah, yang ketiga nih, prioritaskan hubungan. Jadi, usahakanlah memiliki waktu yang tepat, atau istilah sekarang apa ya? Quality time ya. Sok-sok bahasa Inggris lagi. Ya pokoknya kalian siapkan waktu yang tepat. Kalian bisa pergi bersama, ngafe berdua, nonton berdua, atau staycation ya, staycation berdua. Jadi dengan begitu kan tetap menjaga keintiman, keharmonisan. Jangan lupa bilang I love you sayang, dan lain sebagainya. Yang keempat, konseling pasangan.
Jadi kalau di antara kalian ada sesuatu yang sulit dipecahkan atau tidak menemukan jalan keluarnya, kalian jangan ragu-ragu, cari profesional atau terapis supaya kalian dapat jalan keluarnya. Umpamanya kepada pendeta kek, kepada ustadz kek, atau orang-orang yang kalian percayai, atau konselor pernikahan. Ya gitu deh. Jadi, perselingkuhan itu adalah masalah yang kompleks dan tidak ada solusi yang tunggal untuk mencegahnya. Namun, dengan usaha bersama dan komitmen, kita bisa membangun hubungan yang kuat dan harmonis. Ya, itulah judul tentang perselingkuhan. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kritik dan saran sangat kami butuhkan untuk kemajuan channel ini. Oke? Bye-bye.